Martial Peak 3729. Dalam sekejap, Yang Kai merasakan lapisan daging dan darah di punggungnya saat angin kencang meniupnya. Tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Wajah Yang Kai dipenuhi dengan keterkejutan. Kultivasinya saat ini sudah berada di Raja Iblis tingkat tinggi. Dan dia juga mendapatkan pertemuan kebetulan di medan perang kuno. Setelah berkultivasi selama beberapa lusin tahun, dia telah menjadi half saint dan bahkan sekarang dia tidak takut. Tetapi di Starry Sky yang aneh ini, dia benar-benar tertiup angin kencang. Saat angin bertiup, suara dengungan berlanjut seperti guntur, menyebabkan Yang Kai melihat bintang berputar di kepalanya. Dengan paksa menstabilkan keadaan pikirannya, Yang Kai memanggil transformasi naganya dan mengeluarkan raungan naga saat sosoknya tiba-tiba melebar, berubah menjadi tubuh setengah naga 100 zang. Selama dekade kultivasinya di medan perang kuno, Yang Kai tidak hanya menyerap niat sejati Dao bela diri dari Flowing Time Kaisar Agung dan Great Demon God, tetapi dua kekuatan luar biasa itu terus-menerus melunakkan tubuh fisiknya. Terlebih lagi, di medan perang kuno, dia telah mempertahankan tubuh setengah naganya, yang telah sangat ditempa dan diperkuat. Energi asal naga suci emas di tubuhnya juga telah sangat terstimulasi. Tubuh setengah naga sudah lebih dari 100 zang. Ketinggian ini sudah cukup untuk membuat semua naga di Pulau Naga memandangnya. Suara gemerincing keluar, bila angin menghantam sisik naga, menghasilkan suara yang mirip dengan benturan logam dan percikan api. Namun, bahkan setelah berubah menjadi naga, Yang Kai masih tidak dapat sepenuhnya menstabilkan tubuhnya. Meskipun dia dalam kondisi yang sedikit lebih baik dari sebelumnya, ada batas seberapa baik dia. Apa itu angin kencang? Yang Kai menggertakkan giginya dan berbalik, ingin melihat dari mana angin itu berasal. Tetapi ketika dia melakukannya, rahangnya jatuh dan kelopak matanya berkedut tak terkendali. Dia tidak bisa mempercayai matanya dan berkedip keras, menyadari bahwa dia tidak salah. Dalam kekosongan di belakangnya, ada raksasa tergeletak di tanah. Raksasa ini tingginya beberapa zang, dan saat tergeletak di sana, tampak seperti pegunungan. Di depan raksasa ini, tubuh naga 100 zang Yang Kai tidak berbeda dengan bayi dan rumah. Penampilan raksasa itu tidak berbeda dari orang biasa, tetapi beberapa kali lebih besar. Adapun guntur yang bergemuruh, itu jelas suara dengkuran raksasa ini. Dan angin kencang bertiup dari lubang hidung dan mulutnya. Melihat sekeliling, Yang Kai mau tidak mau berpikir, gunung yang tinggi. Apa ini? Yang Kai merasa pikirannya menjadi kacau. Hampir merasa seperti sedang bermimpi. Angin kencang meniup Yang Kai beberapa ribu kilometer jauhnya sebelum berangsur-angsur berhenti, menyebabkan dengkuran keras berhenti. Kulit Yang Kai sangat jelek, seolah-olah dia baru saja bertarung sengit dengan seseorang. Seluruh tubuhnya dipenuhi rasa lelah, terutama bagian punggungnya yang terkena angin astral. Dia merasa seperti sisik naganya menjadi lebih tipis. Tidur dan mendengkur saja sudah sangat kuat. Apa yang akan terjadi jika mereka berkelahi? Bahkan Star Boundary tidak akan mampu menahan pukulan dan tendangannya, kan? Raksasa di depannya telah melampaui batas imajinasi Yang Kai, membuatnya sulit untuk tetap tenang. Tiba-tiba, perasaan krisis yang hebat menyelimuti Yang Kai, membuatnya berpikir sejenak sebelum ekspresinya berubah drastis dan dia berteriak, "Tidak bagus." Hukum luar angkasa berfluktuasi dengan liar saat dia bersiap untuk pergi. Bagi mereka yang tidur, setelah bernapas, mereka secara alami harus mengambil napas dalam-dalam. Napas raksasa ini sangat merusak. Jadi pemandangan seperti apa yang dihirup. Tidak peduli apa itu. Yang Kai tidak ingin melihat karena dia terlalu dekat. Tetapi ketika Yang Kai memperhatikan krisis ini dan ingin berteleportasi, dia tidak bisa. Seperti yang diharapkan, raksasa yang terletak di antara langit dan bumi mengambil napas dalam-dalam dan, seperti ikan paus yang mengambil air, segala sesuatu dalam radius puluhan ribu kilometer ditarik ke arahnya. Bahkan ruang di sekitar mereka membeku. Sosok Yang Kai yang awalnya samar sekali lagi memadat dan dia tidak bisa membantu tetapi bergegas menuju raksasa itu. Ketika raksasa itu baru saja menghembuskan napas, itu telah meledakkannya ribuan kilometer jauhnya. Tetapi kali ini, itu menariknya lebih dekat ke mulut raksasa itu. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis.
Tidak mudah baginya untuk melarikan diri dari Void Crack. Tetapi sebelum dia bahkan dapat menemukan di mana Star Boundary berada, dia akan ditelan oleh raksasa yang aneh. Kematian semacam ini terlalu menyedihkan. Meskipun dia tidak tahu apa konsekuensi dari ditelan olehnya, dia tahu itu tidak mudah. Pada saat kritis hidup dan mati ini, Yang Kai membuka mulutnya dan meraung. Raungan naganya mengguncang seluruh dunia. Pada saat yang sama, tubuh naga panjang 100 zangnya dengan paksa memutar dan melesat keluar dari mulut raksasa. Bergegas ke hidung besar raksasa itu dan menjangkau untuk meraih bulu hidung tebal yang lebih tebal dari puncak gunung. Menggunakan momentum ini, dia meninju dinding daging di dekatnya. Tunggu. Aho. Arus udara yang bahkan lebih ganas dari sebelumnya mengalir keluar, menyebabkan Yang Kai merasa pusing. Ketika dia mendapatkan kembali keseimbangannya, dia menemukan bahwa dia telah lolos dari bahaya dan tidak bisa menahan nafas panjang. Berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia benar-benar cukup beruntung untuk selamat dari situasi seperti itu. Namun, sebelum dia bisa bersukacita, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam dan secara naluriah menoleh. Rambutnya berdiri dan sisik naganya naik. Mungkin itu karena tindakan Yang Kai barusan telah mengganggu raksasa yang sedang tidur. Tetapi pada titik tertentu dia telah memanjat dan duduk bersila di udara. Ketika dia berbaring, Yang Kai merasa bahwa dia sangat besar. Dan sekarang dia duduk. Dia tampak lebih tinggi. Raksasa itu tampak sedikit tidak senang. Kedua alisnya yang seperti gunung terjalin erat. Wajahnya dipenuhi dengan tatapan garang. Seolah-olah dia adalah seorang anak yang baru saja bangun dari tidur nyenyak. Tentu saja dia akan tidak senang. Jika Yang Kai ditinju hidungnya saat dia tidur, dia pasti akan merasakan hal yang sama. Namun, ketika dia berbaring, Yang Kai tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi sekarang dia sedang duduk. Yang Kai memperhatikan bahwa kepala raksasa ini benar-benar botak, seperti matahari bundar. Namun, Yang Kai tidak berminat untuk memperhatikan hal-hal ini saat ini. Melihat raksasa itu telah bangun, dia tidak ingin tinggal lebih lama dan malah terbang menjauh. Keberadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Dan sudah beruntung dia bisa lolos dari bencana sebelumnya. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia hanya bisa menunggu kematian. Bahkan sekarang, dia tidak tahu apa raksasa ini. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah dia tidak mampu memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan. Mungkinkah makhluk hidup dari alam semesta luar? Jika itu masalahnya. Lalu ketika dia muncul dari Void Crack, dia sebenarnya berada di alam semesta luar. Dia sedikit terdiam di dalam hatinya. Ketika dia membunuh Mo Seng, dia berpikir bahwa suatu hari dia akan dapat melihat pemandangan alam semesta luar. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat mencapai tujuannya dengan begitu cepat. Hanya saja dia tidak bisa melihat pemandangan. Tetapi dia telah melihat raksasa yang menakutkan. Setelah beberapa teleportasi kecil, Yang Kai tidak tahu seberapa jauh dia telah berlari. Hanya merasa bahwa dia harus aman sebelum berhenti. Memalingkan kepalanya ke belakang, jiwa Yang Kai hampir meninggalkan tubuhnya. Di depannya ada wajah yang sangat besar. Dan itu menatapnya dengan tatapan tidak puas dan marah di matanya. Udara panas yang keluar dari lubang hidungnya sudah cukup untuk melelehkan dunia yang agung. Pada saat ini, raksasa itu membalik tangannya dan meletakkan telapak tangannya di depan wajahnya. Sementara dia sendiri berdiri di tengah-tengah telapak tangan raksasa itu. 5 jari yang mengelilinginya seperti 5 gunung, menutupi seluruh dunia. Terkejut, Yang Kai sekali lagi mengaktifkan hukum luar angkasa. Tetapi sosoknya hanya berkedip dan dia tidak bisa pergi. Dunia di telapak tangan. Ekspresi Yang Kai berubah secara dramatis. Telapak tangan raksasa ini seperti dunianya sendiri. Berisi hukumnya sendiri. Namun dia bahkan tidak bisa lepas dari genggamannya. Baru saja, dia mengira dia benar-benar aman. Itu benar-benar terlalu naif. Kemampuan ilahi seperti itu berada di luar imajinasinya. Dan kultivasi raksasa ini jauh melebihi miliknya. Di depan raksasa ini, Yang Kai memperkirakan akan sulit baginya untuk melarikan diri. Dalam situasi putus asa ini, itu benar-benar merangsang permusuhannya. Dan dia melotot tanpa menunjukkan kelemahan saat dia berteriak, "Hei kamu, mengapa kamu menangkapku?" Dengan raungan keras, Yang Kai mengaktifkan Dragon Prestige-nya dan meneriakkan Dragon Roar.
Setelah berteriak, Yang Kai merasa sedikit menyesal. Raksasa ini tampaknya sangat marah. Dan jika dia berbicara dengan baik, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika dia tiba-tiba berteriak keras, bagaimana jika dia membuat marah raksasa ini? Dengan ukurannya, itu tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Saat dia merasa tidak nyaman, dia melihat mata raksasa yang sudah besar itu melebar lebih jauh dan kedua alisnya naik, mengungkapkan ekspresi yang sangat ngeri seolah-olah telah melihat sesuatu yang menakutkan. Yang Kai tercengang, terutama karena ekspresi raksasa itu berubah terlalu cepat, membuatnya sulit untuk menerima. Terlebih lagi, pria yang tampak galak seperti itu benar-benar menunjukkan ekspresi ngeri. Itu terlalu sulit dipercaya. Yang Kai membuka mulutnya lagi dan meraung. Aku bertanya padamu, apakah kamu tuli? Dia bertanya-tanya apakah orang ini bisa mengerti. Ketakutan di wajah raksasa itu menjadi semakin kuat saat dia membuka mulutnya dan dengan takut-takut berkata, Ahda, sedang tidur. Melihat fisiknya yang besar dan dengkurannya yang menggelegar, Yang Kai tidak menyangka dia berbicara begitu lembut. Paling tidak, Yang Kai tidak merasa tidak nyaman. Ahda, Yang Kai mengangkat alisnya. Apakah itu namamu? Ahda baru saja tidur ulang raksasa itu. Yang Kai mengerutkan kening. Siapa kamu? Ahda sedang tidur. Yang Kai menjadi marah. Apakah kamu bodoh? Jawaban ini membuatnya sangat curiga bahwa ada yang tidak beres dengan kepala raksasa ini. Ahda tidak bodoh. Dia sedang tidur. Raksasa itu memelototinya. Tampak sedikit marah. Ekspresinya menjadi galak lagi. Betulkah? Yang Kai tercengang. Hanya dalam beberapa kata, dia dapat mengatakan bahwa kecerdasan raksasa ini tampaknya memiliki semacam masalah. Jika tidak, mengapa dia tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana seperti itu? Sebaliknya, dia terus mengulangi kata-katanya sendiri. Ini jelas cacat otak. Kamu bilang Ahda bodoh. Ahda tidak bodoh. Raksasa itu benar-benar marah sekarang. Dan dengan raungan, aliran udara yang ganas keluar dari mulutnya. Yang Kai segera terlempar beberapa ribu kilometer jauhnya, menyebabkan dia menari dengan liar. Bersambung.